Kalau misalnya dicari sumbernya ternyata nggak ada penyebabnya, misalnya bau bangke, nggak ada bangke tikus, nggak ada bangke berit, nggak ada bangke, ya pokoknya mah sumbernya, ya berarti ada sesuatu, ada frekuensi lain yang sedang mendekat pada Anda. Rada ngeri oge-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bray, selamat datang di channel saya, Ridwan Darmawan. Di video kali ini saya tidak akan membahas tentang nyanyi-nyanyi dan musik-musikan seperti biasa, tapi saya akan membahas sesuatu tentang hal yang horor-horor. Maksud nama ya dek pamer geus bisa main mixer ayeuna mah. Ya, balik lagi ke topik kita, topik yang horor-horor, dan kali ini yang saya bahas adalah 4 tanda kemunculan makhluk halus. Oke, nah jadi keluar dari Ridwan. Nah, baik. Keberadaan makhluk halus mungkin tidak bisa Anda lihat secara kasat mata, tapi setiap orang memiliki sinyal tersendiri di bioelektriknya untuk merasakan kehadiran makhluk gaib atau makhluk astral. Berikut adalah 4 tanda-tanda kehadiran makhluk halus. Yang pertama, tercium bau-bauan yang sangat menyengat. Tek buat yang seri. Ya, jadi yang pertama itu tanda kedatangan makhluk halus itu tercium bau-bauan yang menyengat ya, seperti bau bangke, tiba-tiba bau darah, tiba-tiba bau tulang, tiba-tiba bau ketela pohon, tiba-tiba bau kentang, bau-bau kebohongan. Kalau misalnya dicari sumbernya ternyata nggak ada penyebabnya, misalnya bau bangke, nggak ada bangke tikus, nggak ada bangke berit, nggak ada bangke, ya pokoknya mah sumbernya, ya berarti ada sesuatu, ada frekuensi lain yang sedang mendekat pada Anda. Rada ngeri oge-nya. Banyak orang yang percaya bahwa kalau misalnya tercium wangi-wangian bunga seperti bunga-bunga melati, itu tandanya datang kuntilanak. Tapi sebetulnya sepengalaman Ridwan nggak pernah misalnya muncul bau melati tiba-tiba ada kuntilanak gitu, nggak. Sebetulnya wangi-wangian itu kan positif ya. Nah, kalau positif berarti makhluk yang datang itu adalah positif. Nah, tapi kecuali kalau misalnya bau-bauan negatif seperti bau bangke, bau tulang, bau darah, nah itu memang kita harus waspadanya. Tapi waspadanya jangan memperlihatkan bahwa kita kalah gitu, tapi ya kita cukup dengan berdoa dan memberanikan diri. Karena sebetulnya yang mengusir mereka itu selain dengan doa, yaitu pikiran kita sendiri. Kita bisa merusak frekuensi mereka dengan pikiran kita. Akhirnya mereka bisa pergi. Kalau kita misalnya berani gitu, kita akan mengeluarkan warna aura yang menunjukkan bahwa kita tuh sedang berani. Mereka takut, mereka bisa melihat aura kita. Kalau kita misalnya aura kita kecoklatan, itu kelihatan kita kan ketakutan. Makanya mereka makin berani dan makin mengeluarkan energi negatif supaya kita kelelahan, energi kita tersedot seperti itu. Itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah merinding secara tiba-tiba. Aduh ya, asli merinding. Nah, tapi kalau merinding yang dibuat kita sendiri itu sebetulnya nggak ada apa-apa sebetulnya gitu ya. Tapi kalau misalnya yang merindingnya secara tiba-tiba, kalau misalnya lagi kondisinya lagi nggak ada dingin atau gimana, tiba-tiba dingin atau tiba-tiba ada yang nyetrum, nah itu tandanya mereka sedang berada di sekitar kita, sekitar 1 meter lah. Jadi kalau misalnya kita ada merinding tiba-tiba ya, kita lagi nggak takut, kita lagi ngerjain tugas lagi gimana, tiba-tiba merinding, ya biasanya ada. Tapi ya jangan panik ya. Kalau panik kita akan semakin merinding dan semakin mendekat, karena kita seolah-olah sinyal di tubuh kita tuh memanggil mereka kalau kita ketakutan, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada merinding, cukup tenang. Kalau misalnya memang gak kuat, ya udah pindah tempat aja. Tapi kalau misalnya itu terjadi di rumah kalian sendiri, jangan pernah memperlihatkan bahwa kalian takut.
ya. Karena rumah kalian adalah hak kalian dan mereka yang harus pergi dari luar ruangan kalian. Caranya bisa dengan kalian dengar musik atau kalian keliling-keliling dulu atau sembunyiin punggung, karena rata-rata mereka memperlihatkan dirinya atau ingin berinteraksi dengan manusia itu biasanya dari belakang. Karena sebetulnya mereka lebih takut sama kita sebetulnya gitu. Cuma kita kan berekspresi ya, kita ekspresif. Jadi bisa kita yang ketahuan duluan kalau kita takut. Kalau mereka kan ekspresinya lempeng aja kayak jalan tol. Jadi sebetulnya mereka nggak berani langsung menampakkan diri di depan kalau yang memang menampakkan diri ya. Jadi mereka tuh beraninya lewat belakang dulu. Sembunyiin aja punggung kalian. Kalau kalian kerjain tugas, pindahin mejanya supaya punggung kalian tersembunyi. Jadi insya Allah kalian bisa lebih berani karena kalian lebih waspada dengan ruangan yang kalian berada di situ ya. Selanjutnya, tanda-tanda kehadiran makhluk halus yang ketiga adalah suhu tiba-tiba berubah. Jadi suhu badan atau suhu ruangan tiba-tiba berubah itu bukan hanya karena kalian lagi berantem, bukan cuma itu aja ya, tapi bisa jadi ada sesuatu yang lain yang sedang mengintai Anda. Rada-rada ngeri juga ya. Biasanya kan eho dipakai buat nyanyi itu memperbagus, tapi kalau kebanyakan kan jadi rada sieun gitu. Ya, jadi tanda yang ketiga ya tadi ya. Tanda yang ketiga itu adalah naon tadi tah? Aduh sih. Nyontek dia. Suhu tiba-tiba berubah ya, atau yang dinamakan dengan fluktuasi, perbedaan suhu. Jadi kalau kalian tiba-tiba merasa di ruangan kalian itu pengap, panas, kalau kamarnya nggak pakai peredam, misalnya normal-normal aja ya berarti tandanya di situ lagi banyak makhluk halus yang berenergi besar gitu ya. Jadi misalnya kalian di ruangan ini sejuk, adem, tenang, tapi pas begitu ke ruangan yang sebelahnya, padahal cuma beda nggak 1 meter ya, paling berapa senti gitu, itu panas di situ tanpa ada pengaruh apa-apa dari luar atau dari mana-mana. Nah, itu merupakan tanda bahwa di situ sedang banyak makhluk yang tak kasat mata, yang nggak bisa kita lihat gitu. Buat orang yang dikasih kemampuan untuk ngelihat makhluk yang energinya besar aja tuh, misalnya cuma 1 doang, mukanya serem tuh udah mengganggu banget. Apalagi ini kalau kita suruh ngelihat 12, aduh kebayang ya. Oke, tadi yang ketiga suhu mendadak berubah atau fluktuasi. Nah, sekarang yang keempat adalah binatang mengeluarkan suara aneh atau sedang stres. Biasanya kayak gitu ya, kalau misalnya kalian punya peliharaan di rumah, biasanya kucing tuh. Kalau nggak kucing ya anjing biasanya. Tapi unggas-unggas juga pada mereka juga peka, bisa melihat atau bisa merasakan hal yang seperti itu. Jadi tiba-tiba misalnya kucing tajem matanya, terus udah gitu mengeongnya tuh nggak biasa gitu, nggak biasa kalau dia lagi minta makan atau gimana. Mengeongnya tuh kayak dia lagi marah, terus bulu-bulunya naik. Bisa langsung dicurigai bahwa di situ sedang ada makhluk negatif yang si kucing itu lagi lihat. Pernah kejadian kan, mama saya melihara ayam bebek di kebun ya. Nah, si bebeknya itu ceritanya tuh waktu jam 7 malam. Padahal belum terlalu malam amat sih sebetulnya. Dimasukin lah itu kan ke kandang, tapi pintunya nggak dikunci, pintu kandangnya itu, si bebek-bebek sama si ayam-ayamnya tuh. Tiba-tiba 2 kali terdengar keributan ya. Keributannya bukan keributan tetangga atau keributan warga, tapi keributan ayam. Jadi mereka tuh kayak gimana lah, pokoknya stres tiba-tiba, tapi nggak ada gangguan apa-apa. Kalau pas mama lihat gitu. Kalau Ridwan kan yang pertama itu nggak ngelihat ke kandangnya karena males lagi main HP kan. Nah, pas yang keduanya, si kandangnya didobrak lah sama si ayam yang gede itu, kalkun ya, sama si yang kalkun itu didobrak sampai kebuka karena memang nggak dikunci si pintu kandangnya. Tiba-tiba semuanya keluar dan wak terus ya, pokoknya mah yang masing-masing suara aja kayak gimana, kayak yang lagi stres gitu. Ternyata pas saya lihat di atas gentengnya ada cewek, cantik sih sebetulnya, tapi ya maskaranya ketebelan gitu, segini, terus hidungnya mancung, terus pakai jubah yang putih biasa lah, standar makhluk halus di sini gitu. Rambutnya panjang sampai ke bawah, tapi nggak ada kakinya, jadi bawahnya tuh kayak asap aja gitu. Pas saya komunikasi sama si makhluk itu tuh, ternyata dia penasaran karena memang kita termasuk baru
memelihara ayam sama bebek itu. Kan yang kayak gitu mah kan suka penasaran gitu kan, kita mah udah tahu itu ayam, itu udah tahu itu bebek, ya udah antepkeun gitu. Nah kalau yang gitu mah nggak penasaran, pengen ganggu aja gitu. Nah tapi setelah diperingatkan supaya jangan sampai mengganggu lagi, ya dia nurut gitu. Nah itu adalah 4 tanda kedatangan makhluk halus, versinya sumbernya dari womantalk.com ya. Bolehlah Ridwan tambahin satu lagi. Tapi ini memang umum sih sebetulnya. Kalau misalnya kita tiba-tiba malam-malam, istilahnya lilir lah kalau bahasa Sundanya mah, bangun malam, terus kita tuh merasa kita tuh ada yang memperhatikan. Nah itu tuh ya memang benar sedang ada yang memperhatikan kita gitu. Karena kita tuh sebetulnya selain punya akal, kita juga punya feeling, punya perasaan, punya bioelektrik yang bisa mendeteksi bahwa sedang ada yang memperhatikan kita. Apalagi makhluk halus. Makhluk halus kalau sedang memperhatikan kita itu biasanya frekuensinya itu berusaha untuk menyamai kita, meskipun tidak semuanya mampu untuk menyamai gitu ya. Jadi ya setengah-setengah. Akhirnya masuk ke mimpi lah, akhirnya rep-repan lah, susah bangun tapi otaknya udah sadar. Nah kayak gitu ya. Jadi tidak semudah itu makhluk halus atau manusia sendiri berkomunikasi atau melakukan interaksi ya. Ya itulah 4 ditambah 1 tanda kemunculan makhluk halus yang perlu kita ketahui supaya kita waspada. Bukan berarti takut tapi waspada ya. Jadi saya berpesan aja sebetulnya untuk yang cerita mengenai diri saya sendiri atau orang-orang yang memang melihat makhluk halus itu sebetulnya manusia itu tidak melihat makhluk halus, tapi ada beberapa orang yang dikasih istilahnya frekuensi yang memang lebih peka. Jadi memang reaksinya beda-beda, ada yang ke penglihatan, ada yang ke rasa ya, lebih peka dari orang lain, ada yang punya kemampuan untuk membaca masa lalu, yaitu yang namanya retrokognisi. Wallahu alam sih, sebetulnya kan tidak diberi pengetahuan tentang hal-hal gaib kecuali hanya sedikit saja, seperti itu. Jadi yang memang Ridwan tahu, yang Ridwan baca-baca, Ridwan sebagai manusia benar-benar hanya sedikit mengetahui hal yang seperti itu kalau diizinkan. Begitu ya. Dan Ridwan hanya sharing. Jadi buat teman-teman yang tahu tanda kehadiran makhluk halus selain dari yang udah Ridwan sebutin tadi, boleh please banget komen di bawah karena Ridwan juga pengen tahu ya. Gak ada apa-apa. Ya lumayan juga ya kalau sendirian di sini, udah gitu nyeritanya malam-malam ya, biar auranya kerasa gitu ya. Bisa aja Ridwan bikinnya siang-siang, tapi kan biar lebih kerasa ya malam-malam lah gitu, terus sendirian biar horornya dapet. Oke, daripada berlama-lama mendingan kita sudahi saja sampai di sini. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan kasih komen supaya channel Ridwan dan Wawan ini bisa maju. Sorry, kejelimet wae ngomongnya. Nah, silahkan juga klik tombol subscribe supaya kalian mendapatkan informasi-informasi mengenai video yang Ridwan upload. Dan jangan lupa sebelah kanannya tekan tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video yang baru saja Ridwan upload. Dadah. Kurang serem ya. Ya, nanti belajar lagi.